Jajaran pegunungan dan hutan yang bisa kita temui di hampir seluruh kepulauan wilayah Indonesia menempatkan Indonesia sebagai paru-paru dunia. Di samping sebagai paru-paru dunia, belantara Indonesia juga sangat bermanfaat pada zaman penjajahan dahulu. Taktik gerilya keluar masuk hutan menjadi strategi jitu bagi rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Saat ini Panji berada di Ciberem, yaitu di hutan Ciberem di pinggiran kota Subang. Rencananya Panji akan ke bukit di sana. Di sana masih ada gua bekas peninggalan perang gerilya. Dan memang masih banyak terdapat gua Jepang di sana. Dan Panji akan mencoba mengunjungi salah satu dari gua-gua yang ada di sana di hutan Ciberem. Ikut Panji yuk. Kawasan hutan di Kabupaten Purwakarta ini merupakan saksi sejarah perang gerilya melawan penjajahan dari zaman Belanda, Sekutu hingga Jepang. Kawasan hutan ini memiliki beberapa lembah di antara lereng-lereng gunung dan perbukitan, sehingga sangat strategis sebagai tempat pertahanan dan bersembunyi. Oleh karena itulah, di dalam hutan sana banyak sekali lobang-lobang buatan atau gua peninggalan perang gerilya. Jalur ini merupakan jalur bekas perang zaman Belanda dulu. Jadi dulu para pejuang kita di masa zaman perang gerilya itu melewati jalur ini untuk bisa sampai ke lokasi di mana banyak gua-gua Jepang dan mereka berperang di sekitar bukit ini. Perjalanan menyusuri jalanan setapak yang penuh nilai historis mengingatkan saya pada perjuangan para pejuang yang dengan gigih berani keluar masuk hutan melawan penjajah menggunakan strategi gerilya. Pithias coros, ular berkulit coklat yang senang berada di pepohonan, tampak sedang bersiaga mengincar sesuatu. Bahkan kehadiran saya pun tak dihiraukan oleh ular yang satu ini. Lihat ular tuh di atas tuh. Ini seekor ular pohon, ular kayu atau ular koros. Nama latinnya tuh Pithias mokokus. Ular ini memang sering ditemukan di hutan-hutan seperti ini ya. Dan dia sangat senang dan menyukai tinggal di atas pohon. Ular koros dikenal sebagai ular yang aktif di siang hari dan malam hari. Makanan kesukaan ular koros yaitu burung. Oleh karena itulah ia sering terlihat di atas pepohonan. Warnanya yang coklat mirip dengan batang dan ranting kayu, memudahkan ular ini berkamuflase saat sedang berburu mangsa. Meski tidak berbahaya karena bukan merupakan ular berbisa, tetap saja ular ini merupakan satwa liar yang Bebatuan di sepanjang aliran sungai memiliki berbagai karakter dan bentuk. Ada yang bulat, utuh, ada pula yang asimetris. Asal bebatuan ini kemungkinan dari atas gunung yang hanyut terbawa air sungai pada zaman dahulu. Dan ada pula batu-batu yang berasal dari bagian perbukitan yang longsor. Berjalan di bebatuan sepanjang aliran sungai, saya harus berhati-hati. Karena bebatuan yang terkena air sungai cenderung licin dan berlumut. Belum lagi kekhawatiran akan keberadaan satwa liar seperti ular yang terkadang berkamuflase di balik rimbunan semak belukar. Wah, ini sungai. Sepertinya sungai ini terbentuk karena banjir dan longsoran tanah yang ada di atas bukit sana. Lihat bekas-bekas longsoran itu masih ada. Tuh.
tumpukan-tumpukan tanah dan akar-akaran pohon, dan banyak sekali batu di sini. Dan lihat kikisan tanah ini juga belum terlihat banyak lumutnya. Jadi sungai ini kemungkinan adalah sungai baru. Dengan adanya lokasi seperti ini, kemungkinan lokasi ini adalah habitat bagi satwa liar, mulai dari amfibi hingga reptil menyukai daerah seperti ini. Air yang melimpah menjadi daya tarik bagi setiap satwa, seperti piton molurus di atas batu ini. Daerah aliran sungai merupakan tempat kesukaan ular piton molurus karena suhunya yang sangat lembab dan selalu basah. Di tempat seperti ini, piton molurus bisa berkembang biak dengan sempurna. Piton molurus yang baru berumur beberapa bulan ini rupanya terpisah dari induknya dan keluar jauh dari sarang. Naluri piton molurus sebagai ular yang suka di daerah berair membawa ular ini hingga berada di sela-sela bebatuan sungai. Saat ini, sanca bodo atau piton molurus merupakan ular yang sudah terancam punah karena hari demi hari populasi ular ini di alam itu makin menurun karena banyak diburu. Lihat saja warna kulitnya yang sangat cantik ini. Ini menjadi incaran bagi setiap orang yang akan memburunya karena kulitnya ini dapat dijadikan kerajinan seperti tas, sepatu, ataupun baju. Bagus banget kan? Panji akan lebih senang jika melihatnya hidup dan besar di habitat aslinya. Maka dan biarkan dia mencari makan di sekitar sini. Oke kawan. Oke, guanya ada di sebelah sana. Ayo kita ke gua sekarang. Hujan pun akhirnya turun juga. Kawasan hutan ini memang merupakan daerah bercurah hujan tinggi. Namun hujan tidak menjadi halangan bagi saya untuk meneruskan perjalanan masuk ke dalam hutan sana. Coba lihat. Kala hujan seperti ini, biasanya semua satwa yang hidup di dalam hutan itu keluar dari dalam sarangnya. Kenapa? Karena mereka lebih suka mencari makan nih di saat lembab seperti ini. Karena semua satwa keluar, jadi ular akan mudah menemukan mangsanya seperti mamalia, kasta, tikus, atau ayam hutan yang memang merupakan makanan kesukaan ular. Lihat ular yang satu ini. Sekarang Panji akan coba mendekati ular ini lebih dekat lagi. Ular yang satu ini masih tenang. Bagaimana reaksinya jika Panji sentuh? Ya. Terus dia langsung berbalik. Ya. Dengan cepat dia langsung nyerang. Posisi kepala ular yang tegak ke atas menandakan ular ini tengah waspada dan siap menyerang ke objek di depannya. Semakin banyak saya bergerak, piton reticulatus di depan saya ini semakin agresif. Ada jenis sanca kembang. Tapi yang satu ini ukurannya belum terlalu besar. Dia masih kecil. Serangan cepat piton reticulatus menjadi senjata utama untuk menangkap mangsa atau buruannya. Kelenturan tubuh piton membuat ular ini fleksibel dalam bergerak maupun menyerang. Ia dapat melontarkan tubuhnya dengan lentur untuk menjangkau objek di depannya. Piton reticulatus yang umum biasanya memiliki pola warna itu bulat-bulat kotak gitu. Tapi yang satu ini ada beberapa sisi pola yang memanjang. Nanti Panji akan tangkap ular ini dan coba memperlihatkan polanya itu kepada pemirsa semua. Lihat. Dia masih sangat agresif. Apalagi hujan seperti ini. Suhu tubuhnya akan normal dan dia akan memiliki tenaga berkali-kali lipat. Hujan yang bertambah deras tidak menurunkan agresivitas serangan piton. Bahkan ia menjadi lebih sering menyerang dikarenakan permukaan rumput yang basah sehingga memudahkan piton untuk bergerak. Nah, inilah pola warna yang Panji maksud. Ya, perbedaannya adalah mulai dari ekornya
benar-benar asli hutan di daerah ini. Ayo kita kesana cepat-cepat. Kondisi hutan yang sangat terjaga membuat flora dan fauna yang ada di dalamnya dapat hidup dan berkembang biak dengan bebas tanpa adanya gangguan sedikit pun. Pakis hutan menjadi salah satu vegetasi yang mudah ditemui di sini. Pohon pakis saat ini banyak dicari oleh orang karena memiliki harga cukup mahal. Ini adalah jenis pakis hutan yang termasuk golongan tumbuhan purba. Karena pakis hutan ini merupakan tumbuhan yang memang sudah berada sejak ratusan tahun yang lalu. Ini dia buahnya nih. Lobang persembunyian atau yang oleh warga sekitar daerah ini disebut sebagai Gua Jepang memang sangat tersembunyi dan agak susah ditemukan. Ini gua Jepangnya nih. Tapi lihat, di atas batang pohon itu ada seekor musang. Ini adalah jenis musang pandan, musang pemakan buah. Tapi selain buah, dia juga menyukai daging. Nah, musang itu belum menyadari Panji ada di sini, jadi dia nggak lari. Lihat. Dia konsentrasi dengan apa yang dia cari. Ya, dia lagi makan tuh, lihat. Tuh, dia makan daun. Setelah beratus-ratus tahun tidak lagi dihuni dan didatangi manusia, lobang-lobang gua akhirnya menjadi tempat persembunyian satwa-satwa liar. Musang menjadi satwa pertama yang bisa saya temukan di pintu gua. Sekarang perlahan kita masuk ke dalam gua dan kita cari ada apa di dalam sana. Aroma kotoran kelelawar penghuni gua semakin menyengat saat saya masuk makin ke dalam gua. Bahkan lantai gua menjadi becek oleh kotoran kelelawar. Dilihat dari kotorannya, ini bisa saja dipastikan jumlah makhluk nokturnal ini penghuni gua mencapai ribuan ekor. Lihat langit-langit guanya. Dan umurnya mungkin sudah lebih dari 200 tahun. Gua ini sangat kokoh dan kuat. Coba lihat. Walaupun dindingnya ini dari tanah, tapi tetap sangat kuat, tidak runtuh. Gua ini panjangnya hampir 100 meter ke dalam sana. Dan di depan sana itu ada jalan yang bisa ke arah kanan, ke arah kiri ataupun lurus. Jadi ada beberapa ruangan. Dan di dalam sana juga ada kamar-kamar bekas kamar tentara Jepang dulu. Sekarang Panji ada di simpang 4 Gua Jepang yang ada di Ciberem ini. Nah, karena usia dan sudah sangat lama, jadi ruangan-ruangan kamar yang ada di dalam sana, lihat, sekarang dihuni oleh kelelawar dan banyak beberapa ruangan yang sudah runtuh. Jadi tertutup oleh tanah dan sisanya hanya lorong-lorong seperti ini saja. Banyak sekali sih ruangan-ruangannya. Kebayangkan gimana buatnya ini gua. Lihat, ada ribuan kelelawar di depan sana. Banyak sekali. Itu jenis kelelawar pemakan buah. Nah, sekarang Panji ada di simpang 4. Simpang 1 itu yaitu lorong yang barusan Panji tuh arah Panji masuk sebelah sana. Simpang keduanya ini ada lorong juga nih sebelah kanan Panji nih. Dan simpang 3 ini simpang 3 yang banyak kelelawarnya, paling banyak kelelawarnya di sini. Dan simpang 4-nya itu di sana, lubangnya ada agak nyerok sebelah sini. Lihat malam-malam ini mereka panik dan ketakutan karena suara Panji. Kelelawar merupakan satwa yang pendengarannya itu sangat tajam. Dia dapat mendengar suara serangga yang sangat kecil dan dapat melacak keberadaan serangga tersebut. Sekarang Panji akan melanjutkan kembali perjalanan Panji masuk ke dalam sana karena masih penasaran dengan gua ini. Gimana sih dalam sana ada apa aja sih selain kelelawar? Ayo ikut Panji yuk. Sesosok satwa bertubuh besar dan panjang tampak sedang melingkar di balik bebatuan gua. Tak salah lagi, piton reticulatus berukuran cukup besar terlihat sedang menghindar dan berusaha menyembunyikan diri dari saya. Lihat, ternyata seekor senja kembang berukuran besar. Lihat.
piton penghuni gua tidak sereaktif piton yang saya temukan pertama di luar tadi. Dikarenakan piton yang satu ini sepertinya baru menelan makanan sehingga ia tidak banyak bergerak. Karena jika terlalu banyak bergerak atau beraktivitas, makanan yang sudah ada di dalam perut bisa keluar kembali. Bagian perut ular ini besar dan mungkin ular ini habis memakan sesuatu seperti memakan musang ataupun burung yang besar. Lihat itu, kepalanya sudah siaga dan siap menyerang. Ular ini sangat menyukai tempat-tempat lembab, apalagi berair. Sekarang lihat, tubuhnya direndam sama dia dibawa di dalam air. Ini gunanya untuk mendinginkan suhu tubuhnya yang memang panas setelah dia berkelahi dengan mangsanya. Lihat nih, ini bagian perutnya. Bagian perutnya ini sangat besar. Biasanya setelah makan, ular ini akan lebih tenang dan tidak terlalu agresif. Lihat itu, dia membuka rahangnya. Walaupun tenang, tapi tetap aja namanya ular tetap ular. Dia langsung nyerang ketika merasa terganggu. Panji sudah sangat sering menemukan ular ini, jadi Panji tidak akan menangkapnya. Sekarang lebih baik Panji akan keluar dan meninggalkan ular ini di sini, karena perlahan napas Panji semakin habis, oksigennya semakin tipis. Kita harus cepat-cepat keluar. Ayo. Keseimbangan alam yang terjaga membuat keberlangsungan hidup semua jenis makhluk hidup akan terjamin, tak terkecuali manusia. Karena alam merupakan tempat